Halo Sobat Pojok Belajar. Hari ini kita akan belajar matematika dengan topik mengenal nilai tempat sebuah bilangan. Mengenal nilai tempat sebuah bilangan. Apa sih pentingnya kita belajar mengenal nilai tempat sebuah bilangan? Ya, sangat penting sekali kita dalam belajar mengenal nilai tempat sebuah bilangan. Dikarenakan ketika kita ingin berhitung penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, kita harus tahu dulu nilai tempat sebuah bilangan tersebut. Sebagai contoh, ketika kita ingin menjumlahkan sebuah bilangan, sebagai contoh, sebagai bagian pengantar kita berikan contoh 25 ditambah 251 sama dengan ketika kita ingin menjumlahkannya dengan teknik bersusun panjang atau penjumlahan bersusun, maka kita dapat mungkin bagi sebagian orang awam, maka dapat melakukan penjumlahan bersusunnya dengan cara seperti ini. Ini adalah cara bersusun yang salah, cara penjumlahan bersusun yang salah. Kenapa salah? Dikarenakan keberadaan 25 ini keberadaannya bukan berada di bagian 2 ini, bukan berada pada bagian ratusan seperti ini. Karena kan 2 ini adalah 2 di bawah 25 ini adalah ratusan. Maka 25 ini ditempatkan pada bagian puluhan, yaitu di bagian 5 di dalam bilangan 251 ini. Seharusnya 25 tempatkan pada bagian puluhannya dan 5 pada bagian satuan. Ini adalah penjumlahan bersusun yang salah. Lalu bagaimana penjumlahan bersusun yang benar? Penjumlahan bersusun yang benar ini seperti yang di samping ini, di mana 25 ditempatkan pada satuannya, yaitu 5, 25 satuannya 5 dan 251 satuannya 1. Puluhan dari 25 yaitu 2 dan puluhan dari 251 adalah 5. Ini adalah benar. Lalu ratusan. Pada bilangan 25 tidak memiliki ratusan. Kita bisa mengisi di sini 0. Nah, kalau pada bilangan 251 memiliki ratusan yaitu 2. Jadi dengan cara menempatkan nilai bilangan seperti ini, maka hasil akhir yang akan kita dapatkan itu betul dan tepat, di mana 25 ditambah 251 hasilnya adalah 276, dan ini merupakan penempatan nilai suatu bilangan yang benar. Sebagai contoh lain, mengapa kita penting belajar mengenal nilai tempat sebuah bilangan ini? Ketika teman-teman memiliki 2 buah uang yang nominalnya berbeda, seperti pada gambar ini, yaitu 5.000 dan 10.000. Bagaimana teman-teman bisa membilang ini 5.000, bisa membilang ini 10.000? Itu dikarenakan teman-teman telah mengenal nilai tempat bilangan tersebut, di mana 5 adalah ribuan, 0 adalah ratusan, 3 adalah puluhan, dan 0 adalah satuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika bilangan itu memiliki 4 angka, contohnya 4 angka, bilangan tersebut memiliki 4 angka, maka kita dapat simpulkan itu adalah ribuan. Dan 10.000 ini memiliki digitnya 5. Digit 5 atau angka dalam bilangan tersebut memiliki 5 digit, maka dibaca 10.000. Begitu teman-teman. Begitulah pentingnya kita mengenal nilai tempat sebuah bilangan. Lalu kita masuk pada subtopik, cara membaca bilangan. Di sini telah terdapat dua tabel
yang akan kita pelajari. Cara membaca bilangan 0, 12, 13, 14, dan 15 ini adalah lambang bilangan. Lambang 0 dibaca 0. Pada sebagian orang awam, ketika membaca 0 dibilang atau dibaca kosong. 0 dibaca kosong itu adalah salah, teman-teman. Itu adalah salah. Seharusnya dalam matematika itu 0 itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan harus dibaca dengan 0, bukan kosong. Perlu teman-teman pahami. Lambang 12 dibaca 12, lambang 13 dibaca 13, lambang 14 dibaca 14, lambang 15 dibaca 15. Lalu tabel keduanya, lambang 21 dibaca 21, lambang 22 dibaca 22, lambang 35 dibaca 35, lambang 40 dibaca 40, lambang 96 dibaca 96. Di bagian 40, kenapa tidak kita baca dengan 40? Kenapa tidak kita baca 40? Iya, itu tidak boleh ya, teman-teman. Tidak boleh kita baca 40 itu 40, karena 40 di sini dia sudah terikat, dia sudah dipadukan dengan 4 dan 0. Jadi dibaca 40. Kecuali 4 dan 0 ini dipisahkan. Kecuali 4 0 ini dipisahkan oleh tanda koma, tanda tambah, tanda sama dengan, tanda tambah, tanda kurang, tanda bagi, maka cara bacanya sudah lain. Cara bacanya sudah terpisah, yang dimana lambang 4 dibaca 4, lambang 0 dibaca 0. Jadi lambang 40 tadi dibaca 40. Begitu ya, teman-teman. Kita masuk ke subtopik kedua, mengenal nilai tempat bilangan. Nah, ini yang hari ini yang perlu kita bahas tuntas. Bagaimana mengenal nilai tempat bilangan. Di sini telah terdapat bilangan yang akan kita tentukan nilai tempat bilangannya, yaitu 1236. Cara bacanya 1236, di mana 6 adalah satuan, 3 adalah puluhan, 2 adalah ratusan, dan 1 adalah ribuan. Lalu bagaimana cara menentukan nilai tempat dan angka pada bilangan 6666? Bagaimana ya, teman-teman? Baik, kita jawab. Caranya adalah kita mengurutkan dari satuan dulu, di mana 6 di sini adalah 6 di sini adalah satuan. Nilai angka 6 di sini adalah satuan. Nilai angka 6 di sini 60. Nilai tempatnya puluhan. Nilai angka 600 ini nilai tempatnya ratusan. Nilai angka 6000 ini nilai tempatnya 6000-an. Jadi gampang ya, teman-teman. Gampang sekali kita belajar mengenal nilai tempat bilangan. Jadi bilangan 6666 ini dapat kita simpulkan, di mana 6666 sama dengan 6 nilainya 6000, 600 nilainya ratusan, 60 nilainya puluhan, 6 nilainya satuan. Dan kita lanjut pada materi selanjutnya. Pada materi selanjutnya ini kita akan menentukan nilai tempat bilangan berikut. Di sini terdapat bilangan 2560. Angka 2 pada bilangan tersebut menunjukkan nilai tempat. Kita bisa isi, teman-teman. Angka 2 nilai tempat di sini adalah ribuan. Angka 5 nilai tempatnya menunjukkan ratusan. Angka 6 nilai tempatnya menunjukkan puluhan, dan angka 0 nilai tempatnya menunjukkan satuan. Jadi dapat dibaca 2500
60. Lalu terdapat soal nomor 2, 115. Bagaimana cara kita menentukannya? Angka 1 nilai tempatnya menunjukkan ratusan. Angka 1 lagi nilai tempatnya menunjukkan puluhan. Angka 5 nilai tempatnya menunjukkan satuan. Dapat kita baca dari bilangan di atas, yaitu 115. Begitu ya teman-teman cara menghitungnya. Kita lanjut pada bagian materi menyelesaikan penjumlahan berikut. Nah, ini teman-teman cara menjumlahkannya. Di sini soal nomor 1 itu adalah ribuan dan ditambah 7 ratusan ditambah 6 puluhan ditambah 5 satuan sama dengan cara menjawabnya. Kita buat lambang bilangan dari soal tersebut. Di mana 1 yaitu 1 ribuan yaitu 1000 ditambah 700 tambah 60-an 60 tambah 5 satuan 5. Jadi 1000 ditambah 700 tambah 60 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 60 65 ditambah 700 765 ditambah 1000 sama dengan 1765. Atau secara cepatnya kita bisa langsung mengisikan pada bagian ujung kiri angka tersebut atau ujung kiri bilangan ini, yaitu kita masukkan dari 1 ribuannya, kita masukkan 700-annya, 6 puluhannya, dan 5 satuannya. Kita lanjut kepada soal nomor 2. 2 ribuan ditambah 500-an ditambah 30-an ditambah 0 satuan sama dengan 2000. Kita buat lambang bilangannya 2000 ditambah 500-an tambah 30-an tambah 0 satuan sama dengan, kita bisa langsung menjawabnya dengan mengambil bilangan paling kirinya yaitu 2 5 3 0 dibaca 2530. Kita lanjut soal nomor 3. 200-an ditambah 50-an ditambah 2 satuan sama dengan 200-an 200 ditambah 50-an 50 ditambah 2 satuan. Kita dapat menjumlahkannya dengan cara mengambil bagian kiri atau ujung dari suatu bilangan bagian kirinya 252. Nah, begitulah kira-kira cara membaca, cara mengenal nilai tempat sebuah bilangan, dan cara menjumlahkan sebuah bilangan. Di sini saya berikan tips dalam belajar matematika gitu. Kita dengan kita mencoba, kita dapat memahami cara dan penyelesaiannya. Begitulah kira-kira teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Salam dari Pojok Belajar.